Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal ngangkat satu kisah nyata yang bisa dibilang sangat mendesak di era modern ini. Kita akan fokus ke Rumah Seni Budaya Singhasari. Ini tuh sebuah komunitas yang benar-benar berjuang mati-matian di garis depan supaya tradisi gamelan dan seni kebudayaan lokal kita nggak punah ditelan zaman. Oke, langsung aja kita bedah topik ini dan lihat gimana warisan luar biasa dari masa lalu sekarang lagi berbenturan keras dengan realitas masa kini. Yuk kita mulai. Kalau kita tarik garis waktu ke belakang, bayangkan kerajaan Singhasari di abad ke-13 itu adalah peradaban yang super megah, pencapaian spiritual dan keseniannya luar biasa tinggi. Mereka nggak cuma ngebangun candi, tapi juga ngebangun identitas bangsa. Tapi coba bandingkan dengan realitas hari ini. Kontras banget kan? Di satu sisi kita punya warisan filosofis yang akarnya dalam banget. Di sisi lain, generasi muda kita sekarang malah cenderung pasif. Banyak yang lebih milih tenggelam berjam-jam di depan layar HP, terobsesi banget sama hingar-bingar Hollywood atau budaya pop Korea. Dan asal kalian tahu, kepasifan ini bukan cuma soal tren sesaat loh, ini benar-benar ancaman nyata buat kelangsungan budaya asli kita. Bagian 1. Warisan Budaya Singhasari. Nah, perbandingan ini dengan brilian ngegambarin seberapa tinggi kualitas seni peninggalan Singhasari. Di sebelah kiri, kalian bisa lihat Arca Pracinaparamita yang sangat ikonik, yang sering banget dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan keagungan. Terus di kanannya ada motif-motif batik Jawa klasik yang polanya itu diadaptasi langsung dari relief dan arca kuno tadi. Harus diingat ya, ini bukan sekedar barang antik pajangan, ini tuh mahakarya seni beneran. Ada nilai moral, ketelitian tingkat tinggi, dan dedikasi luar biasa yang memakan waktu berbulan-bulan cuma buat nyiptain satu karya di masa itu. Luar biasa kan? Dari seni rupa, sekarang kita beralih ke seni suaranya, yaitu gamelan. Dengar ya, gamelan itu jauh lebih dari sekedar instrumen musik yang dipukul-pukul. Gamelan adalah elemen inti yang menyatukan berbagai kesenian lain, mulai dari karawitan, iringan wayang kulit, sampai tarian tradisional. Dan kalau kita mau gali lebih dalam lagi, main gamelan itu sebenarnya sebuah praktek filosofis loh. Leluhur kita nyiptain ini untuk ngingetin kalau manusia itu bagian dari alam. Buat ngasilin melodi yang harmonis, nggak ada satupun alat musik yang boleh mendominasi atau egois. Semuanya ngajarin kerendahan hati, kebersamaan, dan harmoni. Bagian 2. Gempuran budaya asing. Tapi sayangnya, harmoni yang indah banget tadi sekarang lagi kena badai yang lumayan kencang. Berkat arus globalisasi yang nggak terbendung, anak-anak muda kita sekarang justru lebih bangga dan antusias kalau mereka bisa ngafalin lirik lagu asing atau niruin koreografi grup K-pop kesayangan mereka. Sementara itu, coba deh kita tengok pertunjukan lokal kita. Pertunjukan gamelan yang syarat makna ini malah sering banget dihadapkan pada deretan kursi kosong. Ironis kan? Ada stigma keliru yang udah terlanjur nempel di kesenian lokal kita. Dianggap kuno lah, ketinggalan zaman lah, atau ngebosenin. Minat generasi muda bukan cuma merosot tajam, tapi di beberapa tempat bisa dibilang nyaris hilang. Bagian 3, kendala internal dan biaya. Kondisi kayak gini akhirnya maksa para pelestari budaya buat kerja ekstra keras. Poin krusialnya di sini adalah hambatannya tuh nggak cuma datang dari luar aja loh. Di ranah internal, nyatuin banyak seniman dengan latar belakang, profesi, dan karakter yang beda-beda, itu sering banget memicu gesekan. Belum lagi soal operasional. Merawat instrumen berharga ini biayanya nggak main-main. Nah, di sisi eksternalnya, kurangnya dukungan nyata, termasuk dari pemerintah daerah, bikin sanggar ini harus benar-benar mandiri. Mereka dipaksa berdiri tegak ngadepin raksasa industri hiburan asing, nyaris tanpa bantuan sama sekali. Tapi, di tengah semua tekanan dan himpitan masalah itu, ada satu keputusan emosional yang menurut saya sangat menginspirasi. Dalam seni dibutuhkan rasa. Ini adalah kutipan langsung dari Ibu Mien Effendi, sesepuh di Rumah Seni Budaya Singhasari. Jadi, supaya rasa atau kemurnian berekspresi ini nggak mati cuma gara-gara urusan duit, Sanggar ngambil langkah super berani. Mereka ngehapus iuran wajib buat para pemain gamelan. Bayangin aja, ini jelas pengorbanan finansial yang berat banget buat Sanggar. Tapi ini juga jadi bukti nyata seberapa besar dedikasi seniman-seniman lokal ini demi mastiin napas budaya kita tetap berhembus. Bagian 4. Strategi aktif menarik pemuda. Nah, mari kita lihat gimana situasi ini justru memicu perlawanan yang cerdas. Kabar baiknya, mereka nggak mau pasrah sama nasib dan cuma nunggu penonton datang. Karena sadar anak muda sekarang cenderung pasif, Sanggar langsung ngegas dengan strategi yang sangat proaktif. Pertama, mereka konsisten bikin pertunjukan rutin setiap 3 bulan dan rajin ikut festival. Kedua, mereka ngebuka pintu Sanggar lebar-lebar, ngasih akses instrumen gamelan secara gratis buat anak sekolah dan mahasiswa yang mau belajar.
Dan yang ketiga, ini yang paling menarik sih. Mereka sadar mereka harus beradaptasi. Jadi, alih-alih musuhin teknologi, mereka justru manfaatin platform kayak YouTube dan Facebook buat promosiin karya mereka ke audiens global. Keren kan? Terus, apa sih sebenarnya nilai jual belajar gamelan buat anak zaman now? Jawabannya ada di esensi edukatifnya. Latihan gamelan itu bukan sekedar les musik biasa. Ini bener-bener program pembentukan karakter yang luar biasa. Anak-anak diajarin soal kerendahan hati dan gimana pentingnya kolaborasi dalam tim. Gak cuma itu, mereka juga ditanamkan nilai-nilai luhur Jawa yang kita kenal dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Praktisnya, ini adalah bekal keterampilan sosial seumur hidup yang bakal ngebentuk mereka jadi pribadi yang beretika di tengah kerasnya pergaulan masyarakat modern. Bagian 5, peran kunci orang tua. Tapi begini, sekeras apapun usaha dan strategi Sanggar, semuanya nggak akan maksimal kalau nggak didukung sama lingkungan terdekat si anak. Iyap, keluarga. Keluarga adalah benteng terakhir budaya kita. Tanggung jawab ngelestariin warisan ini nggak adil kalau cuma dibebankan ke pundak seniman atau pengelola Sanggar aja. Orang tualah pemegang kunci utamanya. Merekalah yang punya kuasa paling besar buat ngarahin dan numbuhin minat anak sejak usia sedini mungkin untuk mencintai seni tradisionalnya sendiri. Coba deh kita refleksikan sebentar soal prioritas pengasuhan kita saat ini. Wajar banget sih kalau orang tua ngerasa bangga saat anaknya fasih ngomong bahasa Inggris atau jago modern dance. Itu kemampuan yang bagus banget pastinya. Tujuan kita di sini bukan buat nyalahin atau bikin orang tua merasa bersalah, tapi justru ngajak untuk memberdayakan anak lebih jauh lagi. Bayangkan kalau rasa bangga yang sama juga muncul waktu anak Anda paham soal filosofi Jawa, punya tata krama yang sopan, atau jago main instrumen gamelan. Kalau kita ngenalin mereka ke kesenian lokal, itu artinya kita lagi ngasih mereka akar identitas yang super kuat, sekaligus kompas moral yang bakal ngebimbing mereka ngadepin berbagai tantangan hidup di masa depan. Kita udah sama-sama lihat betapa agungnya sejarah kita, ancaman nyata yang ada di depan mata, sampai pengorbanan luar biasa dari para pahlawan budaya di Rumah Seni Budaya Singasari. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Apa sih yang bakal Anda lakukan untuk memastikan suara gamelan nggak berhenti dan terdiam di generasi berikutnya? Anggap aja informasi hari ini sebagai panggilan buat bertindak. Sebuah ajakan supaya kita nggak cuma duduk manis jadi penonton, tapi juga ikut jadi penjaga warisan kita sendiri. Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan yang seru ini, dan sampai jumpa di topik-topik menarik kita selanjutnya.